Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hari ketiga pasca ledakan di Makobrimob, Jawa Timur, tempat kejadian perkara masih berstatus quo atau steril, sementara korban ledakan sudah dipulangkan. Pada Rabu siang, TKP ledakan Detasemen Gegana Brimob Polda Jawa Timur masih steril dan tertutup untuk proses penyidikan lanjut pihak kepolisian. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menjelaskan seluruh korban ledakan telah dipulangkan sore kemarin. Sementara untuk rencana relokasi gudang penyimpanan bahan peledak masih dalam kajian terkait penempatan lokasi pengganti dari gudang penyimpanan senjata. Kapolda Jawa Timur menjenguk 10 anggota Brimob yang menjadi korban ledakan di markas Gegana Brimob Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Ledakan yang terjadi Senin kemarin membuat sejumlah bangunan yang berada di sekitar Makobrimob rusak. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menemui satu persatu personel Brimob di dalam ruang perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur untuk memberikan semangat sekaligus mengecek kondisi luka pada korban. Akibat ledakan, para anggota mengalami sesak napas dan terluka akibat serpihan kaca serta terkilir. Setelah menjalani perawatan medis, seluruh korban dipastikan sudah diperbolehkan pulang. 5 personil itu sesak nafas kemarin dan alhamdulillah ini tadi kita pastikan sudah baik-baik saja nafasnya. Kemudian yang luka-luka ada di tangan kena serpihan kaca, kemudian di kepala sudah dilakukan penjahitan semua dan membaik hari ini, dan satu terkilir cedera ada di tangan itu yang jaga di pos penjagaan, dan hari ini dipastikan oleh Rumah Sakit Bayangkara boleh kembali ke rumah masing-masing. Ledakan di Makobrimob membuat sejumlah rumah, toko, serta kantor Kecamatan Krembangan rusak. Meski demikian, pelayanan di Kecamatan Krembangan tetap berjalan normal. Polisi memastikan akan memberikan ganti rugi atas dampak kerusakan akibat ledakan. Iya, jadi ada beberapa ruangan yang terdampak, termasuk ruangan saya ini. Pintu ini kemarin kan sempat terbuka sendirian dalam keadaan terkunci, cuman tidak seberapa. Kemudian yang lainnya di kamar mandi bawah itu ada yang rusak, kemudian di atas ada di ruang kesra itu ada yang plafonnya ada yang jebol, kemudian ada lampu juga di ruang pelayanan yang jatuh, kemudian di aula di gedung A itu juga ada yang kaca jendelanya pecah. Tanjung Perak survei katanya sih mau langsung diperbaiki. Mengantisipasi kejadian serupa, tim Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan disposal atau peledakan bom kemiliteran hasil temuan di sepanjang 2022 hingga 2024 di wilayah DIY. Sebanyak 22 bahan peledak berbagai jenis, yakni 15 granat nanas, 5 mortir, serta granat ofensif yang diledakkan. Bahan peledak yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil temuan sisa Perang Dunia Kedua di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disposal dilakukan mengacu adanya peraturan terbaru agar tidak menyimpan barang bukti bahan peledak di markas komando, supaya insiden meledaknya bom di Makobrimob di wilayah Jawa Timur tidak terulang kembali. Mengingat situasinya terkait juga kejadian teman kita yang berada di Gegana, Jawa Timur, akhirnya pimpinan Kapolda memerintahkan kepada Dansat Brimob apabila di Mako kita masih terdapat barang bukti yang berkaitan dengan bom militer agar segera didisposal atau dimusnahkan. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di kantor Subdensi Pom Detasemen 1 Polda Jawa Timur Senin siang. Ledakan yang terjadi sebanyak 2 kali ini berdampak terhadap kerusakan sejumlah bangunan dalam radius 500 meter. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur. Alfian, seperti apa rencana relokasi gudang penyimpanan bahan peledak di Polda Jawa Timur? Ya, baik Juno dan juga saudara, 3 hari pasca ledakan yang terjadi di Detasemen Gegana Makobrimob Polda Jawa Timur terpantau saat ini di belakang saya aktivitas masyarakat atau pengguna jalan yang melalui Jalan Gersik tepatnya yang berada di depan Makobrimob ini terpantau lancar, tidak ada pengalihan arus dan juga pemberhentian seperti itu. Namun
secara langsung yang dapat kita lihat bersama di belakang saya juga dari Makobrimob Polda Jawa Timur masih tertutup untuk semua aktivitas dan juga terdapat juga polisi lain seperti itu yang menandakan ini merupakan masih steril dari aktivitas apapun termasuk juga aktivitas publik dan pelayanan masyarakat sendiri. Sementara terkait informasi relokasi atau rencana relokasi dari gudang penyimpanan bahan peledak yang rencananya nanti akan dipindah dari Makobrimob Polda Jawa Timur menuju tempat yang lain, hingga saat ini informasi yang kami dapatkan dari Humas Polda Jawa Timur masih dalam proses rencana, evaluasi dan juga penelitian lebih lanjut terkait apa saja nanti yang perlu disiapkan di gedung penyimpanan bahan ledak baru agar tidak terjadi kasus serupa atau ledakan serupa, karena seperti yang diketahui keterangan yang diberikan oleh Kapolda Jawa Timur sendiri, gudang penyimpanan bahan peledak yang ada di belakang saya ini sendiri sudah berusia cukup tua, dibangun pada 1951 dan sempat dilakukan renovasi, namun hingga saat ini masih difungsikan sebagai tempat gedung penyimpanan sehingga butuh lebih evaluasi lebih tepat guna agar nantinya aman terhadap mereka yang bertugas di dalamnya dan juga aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun yang jelas nantinya gedung relokasi atau gudang penyimpanan bahan peledak ini sendiri akan berada jauh dari permukiman masyarakat. Seperti itu, Juno. Ya, Alfian, untuk saat ini bagaimana informasi terkait dengan kondisi para korban dan juga apakah nantinya ada bantuan terkait juga dengan perbaikan bangunan yang rusak di Satbrimob Mapolda atau Polda Jawa Timur? Iya, Juno, terkait kerusakan dari bangunan yang terdampak dari ledakan pada Senin kemarin, kami tadi sempat berbincang dengan 1-2 orang warga sekitar yang memang menyaksikan langsung kejadian pada hari Senin lalu, di mana keterangan yang kami dapatkan dari warga sekitar ini adalah tidak begitu banyak rumah warga yang terdampak. Begitu, kalaupun ada yang terdampak, 1-2 rumah yang terdampak ini hanya kerusakan kecil seperti genting dan juga plafon yang rubuh. Namun yang terdampak lagi adalah kantor dari kecamatan, di mana di depan atau di seberang dari Makobrimob ini sendiri berseberangan dengan kantor kecamatan dari Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Informasi yang kami dapatkan juga terdapat beberapa kerusakan di bangunan kecamatan dan juga ada beberapa kerusakan di perkantoran yang masih dalam satu lingkungan atau kawasan di tempat ini sendiri. Dan untuk proses perbaikan dan juga relokasi ataupun nanti ada korban-korban yang lainnya, tapi hingga saat ini Polda Jawa Timur sendiri memang tidak mendata tidak ada korban lain terkait perbaikan dari gedung dan juga rumah warga nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Polda Jawa Timur sendiri hingga tuntas penyelesaiannya. Seperti itu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Makobrimob Polda Jawa Timur.